Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 5A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Model Antrian MMKN, Studi Kasus Perparkiran Pintu Masuk di Oak Tower Apartemen. Next. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nabila Kalista dengan NIM 1523423061. Yang kedua ada Asya Ayufa Maida dengan NIM 1523423028. Yang ketiga ada Fitri Amalia dengan NIM 1523423007. Yang keempat ada Araria Ataya Wicaksana dengan NIM 1523423017. Dan yang terakhir ada Muhammad Farhan dengan NIM 1523423041. Next. Latar belakang, pertumbuhan pesat kendaraan pribadi di kota menyebabkan tekanan pada sistem parkir, termasuk di apartemen seperti Oak Tower Apartemen yang mengalami antrian kendaraan di pintu masuk utama terutama pada jam sibuk. Masalah ini menurunkan kenyamanan penghuni dan menghambat lalu lintas di sekitar area. Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan teori antrian atau queuing theory, khususnya model antrian multi-server dengan kapasitas terbatas sistem parkir dengan mempertimbangkan jumlah pintu masuk atau server dan kapasitas parkir terbatas, serta dapat menghitung kemungkinan sistem penuh atau probabilitas blocking. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja sistem antrian parkir di Oak Tower Apartemen dan memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan jumlah pintu masuk dan kapasitas parkir agar pelayanan lebih efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik pola kedatangan kendaraan dan waktu pelayanan pada pintu masuk perparkiran Oak Tower Apartemen. Yang kedua, menghitung dan menganalisis ukuran kinerja sistem antrian model MMKN meliputi tingkat utilitas server, panjang antrian rata-rata, waktu tunggu rata-rata, serta probabilitas sistem penuh. Yang ketiga, merekomendasikan strategi optimalisasi sistem perparkiran berdasarkan hasil analisis model MMKN apartemen. Landasan teori. Teori antrian adalah cabang matematika terapan yang digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan dengan kapasitas terbatas, seperti parkir, guna memahami proses kedatangan antrian dan pelayanan. Model ini menggunakan pendekatan probabilistik dengan ukuran kinerja seperti waktu tunggu, panjang antrian, dan utilitas server. Sistem parkir umumnya mengikuti model MMKN, di mana kedatangan kendaraan berdistribusi, Poisson, dan pelayanan eksponensial dengan disiplin first come first serve (FCFS). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Penelitian di Oak Tower Apartemen menerapkan model tersebut untuk menganalisis kinerja sistem parkir dan memberikan rekomendasi optimalisasi jumlah server serta kapasitas parkir. Selanjutnya ada metode penelitian. Desain proyek ini bertujuan untuk menganalisis sistem antrian di pintu masuk parkir Oak Tower Apartemen menggunakan model MMKN. Kegiatan ini dimulai dengan survei lapangan untuk menentukan titik observasi dan kebutuhan instrumen. Dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi waktu kedatangan dan pelayanan kendaraan serta data sekunder berupa kapasitas parkir. Data dikumpulkan selama 10 hari dengan bantuan stopwatch, kamera, GPS, dan aplikasi timestamp, kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung parameter antrian seperti laju kedatangan, waktu pelayanan, tingkat utilisasi, panjang antrian, waktu tunggu, dan probabilitas kemacetan. Hasil perhitungan dan simulasi dibandingkan dengan kondisi aktual untuk menghasilkan skenario optimalisasi jumlah server dan kapasitas parkir, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem perparkiran di Oak Tower Apartemen. Next. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama itu ada analisis data kedatangan dan pelayanan. Observasi dilakukan di pintu masuk parkir Oak Tower Apartemen pada 2 server, atau pintu 1 dan 8, yang kedua itu ada jam 2 siang sampai jam 3 sore, dan yang ketiga itu ada jam 5 sore sampai jam 6 sore. Yang kedua itu distribusi beban. Server 1 melayani 111 kendaraan, server 2 melayani 77 kendaraan, yang dimana ini beban tidak merata. Lalu server 1 lebih tinggi. Yang ketiga ada waktu pelayanan, yang dimana rata-rata 2-11 detik, yaitu terdapat anomali hingga 70 detik akibat kendala teknis atau pembacaan kartu, verifikasi tamu, atau sistem otomatis. Yang keempat, ada pola kedatangan, yang dimana ini terjadi batch arrival, terutama pada sore hari atau jam 5 sore sampai jam 6 sore, dengan kedatangan hampir simultan, sesuai teori Mulyono di tahun 2025 tentang perilaku kedatangan bergelombang. Untuk selanjutnya, perbandingan metode pemodelan antrian dan literatur. Penelitian oleh Rhodes et al. 2025 menunjukkan bahwa model multiserver dengan kapasitas terbatas efektif dalam menganalisis sistem pelayanan dengan batas ruang. Meskipun tidak menghitung probabilitas blocking secara eksplisit, Abisri et al. 2004 menekankan pentingnya optimalisasi jumlah gerbang dan kapasitas area tunggu untuk meningkatkan efisiensi operasi. Sementara, Mead et al. 2025 menyoroti manfaat pengaturan jumlah gerbang atau server melalui analisis biaya dan simulasi skenario. Dari ketiga studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model MMKN memiliki keunggulan utama karena 1. Mampu menggambarkan kondisi multi-server atau 2 pintu masuk secara realistis, 2. Mengakomodasi kapasitas sistem terbatas atau N sesuai dengan jumlah slot parkir di Oak Tower. Ketiga, cocok dengan data empiris yang menunjukkan distribusi kedatangan, Poisson, dan waktu pelayanan eksponensial. Model ini menggabungkan kesederhanaan dan ketepatan analisis, serta memungkinkan perhitungan probabilitas blocking atau PN yang menjadi indikator penting dalam sistem parkir terbatas.
Selanjutnya, implikasi praktis untuk OAK Tower Apartemen. Validasi data distribusi menggunakan uji Chi-square atau Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan data sesuai asumsi model. 2. Optimasi jumlah server, misalnya dengan analisis biaya sampai dengan manfaat untuk menambah pintu masuk ketiga jika diperlukan. Ketiga, manajemen kapasitas dinamis melalui sistem informasi real-time agar penghuni tahu ketersediaan parkir. Selanjutnya, prioritas pelayanan dengan kartu RFID khusus untuk penghuni tetap. Yang terakhir, monitoring berkala setiap 3-6 bulan guna mengevaluasi dan memperbarui model jika ada perubahan pada pola kedatangan. Untuk dokumentasinya dapat kita lihat bahwa mobil memasuki area parkir menggunakan palang parkir otomatis serta posisi kendaraan parkir paralel, dan ada foto-foto kita yang sedang mendokumentasikan kegiatan parkir di awak apartemen. Selanjutnya masuk di kesimpulan. Yang pertama itu adalah pola kedatangan dan waktu pelayanan. Rata-rata kedatangan 62,67 kendaraan per jam, yang tertingginya pada sore hari 30 kendaraan per jam. N-batch arrival yang signifikan. Rata-rata pelayanan server 1 itu 15,79 kendaraan per menit, server 2 14,63 kendaraan per menit. Beban tidak merata. Server 1 111 dibandingkan dengan server 2 hanya 77. Anomali pelayanan hingga 70 detik akibat gangguan teknis atau verifikasi manual. Yang kedua, kinerja sistem model MMKN. Model MMKN paling sesuai karena mendukung multi server atau K sama dengan 2 dan kapasitas terbatas N. Dapat menghitung probabilitas blocking yang tidak memiliki model standar. Berdasarkan literatur, model ini akurat dan efisien meski bergantung pada asumsi distribusi data. Yang ketiga, strategi optimalisasi. Validasi distribusi data atau uji Chi-square/KS, seimbangkan beban antar server dan evaluasi penambahan gerbang ketiga, terapkan sistem parkir real time dan atasi anomali pelayanan, monitoring dan rekalibrasi model setiap 3-6 bulan. Next. Untuk sarannya, yang pertama itu poin A untuk manajemen OAK Tower. Yang pertama, optimisasi operasional jangka pendek. Pasang signage atau load balancing mengarah kendaraan ke server 2. Develop SOP penanganan gangguan teknis dan kegagalan pembacaan kartu. Lakukan maintenance berkala sistem RFID terutama di server 2. Investigasi penyebab preferensi pengguna terhadap server 1. Nah, implementasi aplikasi mobile informasi ketersediaan slot parkir real time, sistem monitoring otomatis menggunakan sensor atau kamera, upgrade teknologi server agar setara dengan server 1, melakukan analisis biaya manfaat, penambahan pintu masuk ketiga. Yang ketiga, pengembangan sistem jangka panjang, implementasi jalur prioritas untuk penghuni tetap dengan kartu RFID khusus, integrasi sistem parkir cerdas berbasis IoT, develop predictive analytics untuk perencanaan kapasitas rekalibrasi model berkelanjutan setiap 3-6 bulan. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.